PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo mencatat realisasi penerbitan surat utang korporasi selama Januari hingga Agustus 2021 mencapai 61,1 triliun rupiah. Adapun sektor multifinance dan pembiayaan khusus masih mendominasi penerbitan surat utang korporasi hingga Agustus 2021 dengan nilai penerbitan masing-masing mencapai 12,2 triliun rupiah dan 9,1 triliun rupiah. Sejauh ini, penerbitan surat utang lebih didorong pada kebutuhan modal kerja dan pembiayaan kembali dengan persentase masing-masing 51,3% dan 34,9%. Menurut Pevindo, langkah Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan di level rendah, yakni 3,5%, membuat ruang untuk yield obligasi korporasi tetap rendah. Baik pemirsa, untuk membahas tema di paruh kedua kali ini mengenai realisasi penerbitan surat utang korporasi sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Nasruddin. Beliau adalah fixed income analyst dari PT Pevindo. Ya, selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Mas. Ya, terima kasih atas waktunya. Langsung saja kita akan mencermati dari investasi kali ini obligasi korporasi. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Pandemi masih tetap ada di Indonesia. Apakah ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penerbitan obligasi korporasi saat ini? Betul Mas. Kalau kita lihat memang pandemi cukup cukup signifikan mempengaruhi karena kan memang pandemi ini kan pertama kan dari sisi konsumen juga mengurangi spendingnya, artinya kan kalau spendingnya berkurang kan ya otomatis dari perusahaan-perusahaan juga masih ragu untuk untuk berekspansi seperti itu. Kemudian kan kalau kita lihat memang ya tadi sih kalau kita lihat dari sisi penerbitan sejauh ini kan memang lebih banyak didominasi oleh kebutuhan untuk modal kerja dan untuk refinancing, artinya kan itu untuk kebutuhan-kebutuhan rutin bukan untuk ekspansi. Karena memang masih dulu di awal tahun sih kami sempat optimis itu di kuartal kedua kuartal ketiga itu penerbitan cukup bagus, tapi kan kalau kita lihat memang pandeminya kan menghantam, kemudian dari pemerintah juga melakukan pembatasan sosial skala besar ya. Iya. Nah itu cukup berpengaruh terhadap realisasi penerbitan sejauh ini. Kalau kita lihat memang di Agustus kan kita lihat penerbitannya sudah 61 ya. Kalau ya masih cukup lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi sektor ada multifinance kemudian pembiayaan khusus yang mendominasi nih. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ini, Pak Ahmad. Untuk yang multifinance karena kan memang dari kebutuhan pendanaannya kan memang dari dari salah satunya kan penerbitan obligasi, karena kan di saat yang sama walaupun perbankan ini likuiditasnya melimpah gitu kan, tapi kan dari kondisi perekonomian yang pertumbuhannya terkontraksi dalam beberapa tahun terakhir ini kan ya perbankan juga cenderung hati-hati kan untuk menyalurkan pendanaan mereka. Lebih ketat dalam menyalurkan pendanaan, makanya multifinance lebih membeli ke pasar obligasi, pasar surat utang seperti itu, karena kan memang dari terutama yang nggak ada dukungan dari induknya perusahaannya perbankan kayak gitu kan, mereka kan harus kalau meminjam bank kan biasanya relatif lebih mahal daripada menerbitkan obligasi korporasi. Oke, di tengah pandemi sebenarnya dasar yang membuat perusahaan-perusahaan menerbitkan obligasi ini secara umum apa saja begitu di tahun ini, Pak Ahmad? Kalau kita lihat memang lebih kebutuhan untuk modal kerja sama refinancing ya Mas, karena kan memang banyak perusahaan yang memanfaatkan suku bunga rendah yang saat ini masih di suku bunga acuan kan 3,5, itu kalau otomatis kan nanti kan ke kupon yang dibayarkannya kan juga relatif rendah kayak gitu, jadi banyak yang memanfaatkan itu, tapi untuk kebutuhan ekspansi masih menunggu perkembangan sektorial lebih lanjut. Kalau kita lihat kan memang indikasi awal di kuartal kedua kemarin kan pertumbuhan ekonomi kita bagus gitu. Cuma kan setelah itu kan PPKM dijalankan gitu kan, itu kan juga ngaruh ke pemulihan ekonomi di kuartal ketiga tahun ini.
Betul. Hambatannya masih akan sama tidak antara tahun 2021 sampai dengan kita lihat tahun lalu lah misalnya begitu kaitannya dengan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga ini kan juga membatasi juga aktivitas ekonomi di tanah air. Betul. Tapi kalau kita lihat sih ini Mas, ya, lebih karena kan memang untuk yang PPKM terbaru ini kan memang masyarakat sudah adaptif, artinya kan memang seharusnya sih lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu ya. Kalau kita lihat juga efektivitas PPKM ini kan juga bagus kan kalau kita lihat angka kasus baru kan juga sudah turun jauh kayak gitu. Harapan yang kami sih mulai September ini sampai akhir tahun pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan sektor real kita cukup bagus gitu. Baik, tadi Anda sempat menyatakan dari sisi perbankan memang likuiditasnya melimpah, sementara multi finance yang mendominasi dari penerbitan obligasi ada sedikit tantangan di sana. Bagaimana dengan likuiditas dari sektornya sendiri untuk multi finance sejauh ini? Kalau kita lihat memang multi finance banyak terpengaruh sektor real ya, karena kan memang pendanaannya kan juga pendanaan pertama dari obligasi, kemudian dari perbankan. Kalau dari segi pembiayaan kan juga tergantung kayak misalkan pembiayaan motor, mobil kayak gitu kan. Kalau kita lihat memang spending dari masyarakat, dari rumah tangga kan juga relatif lemah kayak gitu kan. Jadi kalau kita lihat memang ya kalau multi finance ini kalau saya lihat sih lebih ke untuk refinansi sama untuk modal kerja sih Mas. Jadi untuk ekspansi masih menunggu lah Mas, Wow. gitu. Berarti ini bisa dikatakan modenya bertahan ya, Pak Ahmad ya? Iya, mode antisipatif Mas. Jadi lihat sektor real udah gerak, baru mulai ekspansi seperti itu. Jadi ekspansinya juga masih mikir-mikir dulu nih seberapa lama pandemi ini akan berakhir, karena juga Presiden sudah menyatakan bahwa kita harus hidup berdampingan nantinya dengan COVID-19 yang akan menjadi endemi begitu Mas Ahmad. Berarti memang tantangannya akan sama ya berarti untuk tahun depan juga kalau Anda lihat. Iya, makanya tergantung dari ini sih Mas, dari kecenderungan pandemi kasus barunya, kemudian dari vaksinasinya seperti itu sih. Kalau kita seharusnya sih lebih bagus ya, karena kan ya namanya kita pernah mengalami pandemi yang itu dasarnya, terus masalah kita nggak bisa belajar lagi. Gitu. Seharusnya sih lebih bagus sih. Ya betul-betul. Nah tantangan selanjutnya bagaimana nih dengan langkah Bank Indonesia yang tetap mempertahankan tren suku bunga rendah sekitar 3,5%. Apakah ini juga mempengaruhi dari jilid obligasi korporasi? Betul Mas, karena kalau kita lihat dari kupon-kupon dari obligasi korporasi kan kalau kita lihat di tahun ini kan cenderung turun nih Mas untuk yang triple A kayak gitu, misalkan triple A sampai single A lah, misalkan untuk yang triple A yang 3 tahun itu kan kalau di tahun lalu kan sekitar 7,5, sekarang kan 6,1, artinya memang penurunan ini cukup efektif untuk mempengaruhi nilai obligasi korporasi dan biaya pendanaan dari obligasi korporasi itu. Nah itu dia. Nah kecuali untuk yang triple B Mas, karena kan triple B kan cenderung naik suku bunganya. Kalau kita lihat yang 3 tahun itu kan sekitar 11,8% di tahun lalu, kemudian di tahun ini sekitar 12,6%, karena kan memang dengan kondisi perekonomian seperti ini kan ya investor lebih berhati-hati sih Mas. Jadi makanya mereka akan lebih menyukai surat utang pemerintah dan obligasi korporasi, tapi obligasi korporasi yang berkualitas. Oh, yang berkualitas yang masuk dalam area triple B tadi begitu ya, Pak Ahmad ya? Atau yang single A? Triple A, ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana nilai penerbitan obligasi berdasarkan industrinya dan kita akan simak infografik berikut ini. Ya, dari sisi industri khususnya untuk multi finance yang tadi sudah dibahas masih mendominasi itu mencapai 12,2 triliun rupiah. Adapun lembaga pembiayaan khusus 9,1 triliun, telekomunikasi 6,1 triliun, konstruksi 5,6 triliun, dan perbankan 3,5 triliun. Adapun lembaga keuangan khusus sekitar 3,3 triliun. Dan selanjutnya dari sisi penggunaan dana penerbitan baru surat utang apa saja? Memang paling besar untuk modal kerja, kemudian refinancing yang sudah dibahas tadi. Kemudian ada juga investasi dan lain-lain.
Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Ahmad Nasruddin, Fixed Income Analyst dari Pevindo. Ya, Pak Ahmad, dengan informasi yang sudah disampaikan tadi dari sisi nilai penerbitan, memang Multifinance mendominasi sekitar 12,2 triliun, lembaga pembiayaan khusus 9,1 triliun. Dan bicara mengenai tadi Bank Indonesia yang masih mempertahankan 3,5%, kemudian triple A sampai dengan single A yang masih diburu oleh para investor. Lantas bagaimana nih bicara mengenai tadi kategorinya, kemudian tenor-tenor yang masih dilirik oleh para investor untuk obligasi korporasi? Kalau kita lihat dari tenornya secara umum sih masih sama dengan tren historis. Jadi kalau kita lihat kan memang tenor-tenor jangka pendek sampai menengah itu yang lebih dominan. Kalau kita lihat kan memang tenor jangka 3 tahun itu kan di tahun ini sekitar porsinya itu kan sekitar 39,8%. Kemudian ada 1 tahun 34,5%. Jadi kalau kita lihat memang apalagi dengan kondisi seperti ini kan investor kemungkinan besar kan juga nggak ngambil jangka panjang ya artinya kalau memang untuk 1 tahun 3 tahun kayak gitu ya cukup prospektif sih permintaan dari di pasar seperti itu kalau kita. Baik, tapi dari sisi minat investornya sendiri bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan juga dari sisi persentase nih, seberapa banyak porsi yang triple A, double A, dan single A untuk obligasi korporasi? Ya, kalau kita lihat memang ini ya Mas, karena kan pertama dari sisi risiko, karena kan risiko pemulihan ekonomi kan juga masih terbatas dan tadi investor untuk mendongkrak return yang mereka dapat itu salah satunya kan juga masuk ke pasar obligasi korporasi. Nah itu salah satu. Mereka juga selektif untuk hanya mengambil surat utang yang berperingkat triple A, single A atau double A gitu. Kalau kita lihat mengenai triple A sendiri kan kalau kita lihat porsinya kan sekitar 29,4%. Kemudian yang double A itu sekitar 17,2%. Kemudian single A itu sekitar 50,1%. Artinya kan memang cukup banyak untuk yang obligasi berkualitas ini dari segi pasokan dan dari segi permintaan seperti itu. Kemudian ya kalau kita lihat dengan kondisi risiko yang masih tinggi ya investor juga masih relatif enggan untuk masuk untuk mencari return tinggi tapi risikonya tinggi gitu seperti triple B gitu. Makanya kalau kita lihat kan realisasi penerbitan baru selama pandemi ini selama 2020 sampai dan 2021 ini kan porsinya kan relatif kecil tuh. Biasanya kita sekitar 5%, sekarang cuma 2%-an gitu dari segi pasokan. Karena kan memang dari perusahaan juga masih ragu kalau misalkan mereka dengan resiko yang cukup tinggi mereka menerbitkan obligasi, pasar masih menerima enggak? Kalau misalkan enggak menerima kan otomatis mereka harus menaikkan kuponnya kan untuk menarik permintaan seperti makanya kalau kita lihat tadi seperti yang saya jelaskan tadi kupon dari perusahaan dari surat utang yang berperingkat triple B itu kan cenderung naik padahal untuk yang berperingkat lebih tinggi malah turun kayak gitu. Jadi kayak ada anomali seperti itu. Nah kalau kita bicara triple A yang 29 hampir 30% lah ya, kemudian double A-nya 17,2%, kemudian 50%-nya di double A. Tapi kalau kita bicara mengenai peringkatnya sendiri, Anda melihat seperti apa sih? Apakah perusahaan-perusahaan tersebut juga yang masuk dalam kategori ini juga masih tetap berminat nih untuk menerbitkan obligasinya di tahun 2021? Iya Mas, kalau kita lihat memang masih cukup masih berminat sekali ya, karena kan memang kalau misalkan mereka punya surat utang dan itu diterbitkan di pas pada kondisi suku bunga tinggi misalnya, itu kan jadi semacam peluang kayak gitu yang untuk suku bunga saat ini kan masih rendah banget kan kalau kita lihat ini juga lebih rendah juga dalam beberapa 5 tahun terakhir lah itu paling rendah kan. Jadi ya otomatis dari perusahaan-perusahaan yang berperingkat triple A atau ya pokoknya berperingkat cukup berkualitas kayak gitu mereka
melihat ini sebagai kesempatan untuk membiayai kembali surat utang mereka yang masih mahal. Baik. Dibiayai dengan surat utang yang relatif murah. Pak Ahmad, mungkin bisa dijelaskan nih, kalau kita bicara mengenai imbal hasil, yield ataupun kupon yang ditawarkan kan biasanya obligasi korporasi lebih tinggi nih daripada surat utang pemerintah. Mungkin bisa dijelaskan tidak kalau kira-kira rentangnya ya untuk triple A itu kisarannya berapa sih, kemudian double A berapa dan single A berapa, sehingga ini paling tidak investor tahu, oh kalau saya mau ngambil di yang triple A berarti saya dapatnya sekian, begitu Pak Ahmad. Kalau kita lihat memang dari triple A itu sekitar 120 pips sampai 200 pips lah kalau dari ini ya. Tapi kalau yang triple B itu sekitar 500 pips kalau sekitar selisihnya sekitar 5% lah kalau. Oke. Gitu. Jadi karena memang relatif ini ya, relatif menarik sekali kan, karena kan suku bunga rendah ini kan ya otomatis return dari investor kan juga rendah gitu. Mereka akan berpikir kembali gimana caranya biar dapat return yang tinggi, apalagi kan betul, biasanya kan mereka udah targetnya ini di awal tahun, mereka kan udah biasanya kan pas saat itu kan suku bunga tinggi, jadi targetnya kan juga tinggi kayak gitu, padahal di tengah tahun sekarang kan suku bunganya rendah, jadi agak kesulitan untuk untuk menaikkan target, untuk mencapai return ya, jadi otomatis mereka juga beralih ke pasar obligasi korporasi. Itu dia. Dan kita lihat juga di tengah pandemi juga banyak investor yang mengalihkan investasinya, karena kita tahu fluktuasi dari pergerakan di pasar modal sendiri, khususnya saham kan juga ini seperti roller coaster, dan akhirnya banyak yang beralih kepada instrumen investasi, salah satunya adalah obligasi pemerintah dan juga korporasi. Nah, tanggapan Anda, apakah benar trennya seperti itu? Betul Mas, kalau kita lihat kan kalau di pasar saham itu kan sangat terkait dengan pemulihan sektor real ya Mas. Jadi kalau kita lihat sektor realnya juga masih pergerakannya kan juga masih relatif tertahan, jadi otomatis dari pasar saham juga belum banyak yang masuk ke situ gitu, untuk menambah portofolio kayak gitu kan, karena kan risikonya memang masih tinggi gitu. Untuk saat ini sih ya pada lebih memilih yang instrumen-instrumen yang lebih aman seperti obligasi korporasi berkualitas dan obligasi pemerintah. Untuk pasar saham kan karena ya relatif volatil, karena kan ya tadi pemulihan dari, kecuali kalau pemulihan sektor real yang cukup bagus misalnya di kuartal ketiga ini masih positif kayak gitu. Kalau itu terjadi ya, kalau kami lihat sih pasar saham masih akan dilirik seperti itu. Oke, itu menjadi salah satu paling tidak panduan lah bagi para investor ya, kalau misalnya mereka mau masuk kepada instrumen investasi obligasi korporasi khususnya. Tapi kalau kita bicara mengenai emiten-emiten yang tadi, mungkin dari sisi likuiditasnya butuh tapi peringkatnya rendah dari untuk penerbitan obligasi, lantas mereka mencari sumber pendanaannya dari mana untuk modal kerja? Ya, kalau kita lihat memang mereka masih ini ya, karena kan model kerja ya tinggal trade off sih Mas. Jadi kalau apakah mereka mau ke pinjaman bank atau ke obligasi korporasi, ya tinggal dihitung spike-nya kira-kira berapa kayak gitu. Kira-kira untuk kalau misalkan pinjam ke bank itu dapat bunganya berapa, kemudian kalau menerbitkan obligasi dapat kuponnya berapa kayak gitu. Kalau misalkan masih mahal ya otomatis masih sudah ada hitung-hitungannya tersendiri ya Pak Ahmad. Betul, karena kan memang sumber pendanaan rata-rata perusahaan di Indonesia kan kalau nggak bank ya obligasi korporasi. Pak Ahmad, terakhir, proyeksi Anda untuk obligasi korporasi akhir tahun dan juga tahun depan akan kemana? Ya, kalau kita lihat di akhir tahun sih, kalau kami optimis itu sekitar 100 triliunan lah. Lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian untuk tahun depan itu sekitar 120 triliun. Baik. Untuk base case-nya. Itu ya estimasi ataupun proyeksi dari penerbitan obligasi korporasi akhir tahun 100-an triliun, kemudian 120 triliun di tahun 2022 mendatang. Baik Pak Ahmad, mohon maaf waktu terbatas ini, terima kasih banyak ya atas insight yang diberikan mengenai salah satu instrumen investasi bagi pemirsa IDXN adalah obligasi korporasi. Tadi yang perlu disasar adalah memang yang harus peringkatnya baik, ada triple A, double A dan juga single A. Pak Ahmad, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Ahmad. Ya, sama-sama.